Selamat berbahagia buat kita semua, para wanita hebat di tanah Papua. Kita akan merayakan acara kita. Selamat datang buat kita semua. Selamat berbahagia buat kita semua, para wanita hebat di tanah Papua. Kita akan merayakan acara kita. Sebelum ibadah, Juli 2023. Tema kita mengubah diri melalui pembaharuan rohani. Subtema melalui hari doa syukur 26 Juli 2023, PWGKI di tanah Papua mengalami pembaharuan dalam perjumpaan dengan Yesus Kristus untuk membangun dan memelihara iman dalam keluarga, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, serta menciptakan kebersamaan di tengah perubahan dan tantangan zaman. Kita beribadah Onomi Horas Joshua Salama Siaran. Selamat datang dalam ibadah Hari Doa Syukur PWGKI di tanah Papua 26 Juli 2023. Kita fokus pada tema mengubah diri melalui pembaruan rohani. Berdasarkan Roma 12 ayat 2, marilah kita bersama-sama datang mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup membaharui hati, hidup, dan pelayanan PWGKI di tanah Papua. Dengan ungkapan syukur kita berdiri sambil berkata, "Ya Allah, berikanlah hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinku, dan berikanlah kepadaku hati yang taat." Mari dan menyambut pelayan ibadah di pagi ini. Yeah.
untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Nyanyian rohani 3, ayat pertama, hormat bagi Allah Bapa. Vokal grup memuji Tuhan dengan hidung pujiannya dan menjadi berkat bagi sekalian kita yang mendengarkan.
Mari kita memuji Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Dan bermasmur bagimu, memasyurkan namamu. Rohani 11 ayat pertama. Kami puji Engkau. Paduan suara gabungan BPPW selingkungan 1 sampai 3. Paduan suara BPPW selingkungan 1 sampai 3. Persekutuan Hari Buah Syukur PW Sekana Papua. Kita persiapkan bagian kebenaran firman dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-22. Pembacaan kedua Roma 12 ayatnya yang kedua. Sekali lagi pemberitaan firman Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-22, dan pembacaan kedua dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua.
Basis dan jemaat-jemaat di seluruh wilayah GKI Tanah Papua, kami merayakan Hari Doa Syukur TW GKI. Dan dalam rasa syukur ini, kami datang memuji menyembah-Mu dan lebih daripada itu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, nyatakan maksud dan kehendak-Mu atas kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dan biarkanlah Roh Kudus Allah mendiami seluruh kehidupan kami dan memberi semangat yang baru bagi kami untuk terus melakukan tanggung jawab dan peran kami dalam seluruh keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini, baik dalam keluarga tetapi juga dalam persekutuan, masyarakat, dan gereja Tuhan. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-22, dan pembacaan kedua Roma 12 ayatnya yang kedua. Saya baca, persekutuan memperhatikan Alkitab masing-masing. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22 dengan perikop Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, maka sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancam terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulang mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada kau." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi-kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut,
perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai celai. Roma 12 ayat yang kedua, perikop persembahan yang benar. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, kekal kini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan perayaan Hari Doa Syukur PW Setanah Papua yang secara khusus kita peringati hari ini dalam kehidupan keluarga besar PW seklasis GKI Nabir. Pernahkah kita mendengar ada satu kata yang begitu populer di kalangan anak muda? Saya sebut move on. Saya sebut pula move on. Saya percaya pasti ibu pernah dengar. Move on sendiri, dia berarti berpindah atau berjalan terus. Lebih jelas lagi, dalam terjemahan dituliskan move on artinya mungkin bisa dipahami sebagai menjalani rutinitas hidup normal dengan cara yang sehat. Tapi ada yang jauh lebih mudah untuk kita mengerti dari arti kata move on itu sendiri. Berdamai dengan semua kenangan masa lalu. Berdamai dengan semua kenangan masa lalu. Dengan pengertian inilah yang menyebabkan kata move on kerap sekali dikaitkan dengan hubungan percintaan. Move on tidak hanya berbicara tentang bagaimana seseorang dia berdamai dengan semua yang pernah terjadi di masa lalu. Masa lalu bisa saja kisah yang menarik, penuh dengan kebahagiaan, tapi masa lalu juga bisa adalah pengalaman-pengalaman yang pahit, kesedihan, duka cita, kehilangan, kegagalan, dan semuanya. Tapi jika seseorang dia sudah move on, itu dia berarti sudah berdamai dengan semua keadaan yang pernah dia lalui di belakang. Dan dia punya prinsip hidup yang baru yang dia bangun secara pribadi tanpa terpengaruh dengan situasi dan kondisi di mana dia ada, apalagi orang lain. Bahwa saya harus bangkit dan tidak lagi melihat masa lalu, tapi melihat masa depan supaya hidup saya jauh lebih baik. Layanan dan kesaksian serta menciptakan kebersamaan di tengah perubahan dan tantangan zaman. Menarik sekali karena berkali-kali kita mendengarkan berdasarkan tema tapi juga subtema ada kata pembaruan. Apa maknanya dan apa hubungannya dengan kata move on tadi? Pembaharuan saya coba cari tahu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata pembaruan itu dia berasal dari kata dasar baru yang berarti bahwa sesuatu yang dibaharui atau bagaimana seseorang manusia dalam tanda kutip memperbaharui dirinya. Bicara tentang memperbaharui diri, ini bukan bicara tentang pembaharuan secara fisik saja, tapi pembaharuan juga secara karakter, secara psikis. Keren yang mungkin orang bilang begitu. Karena orang bijak bilang pembaharuan fisik semua orang bisa, tetapi pembaharuan secara psikis, mental, karakter, sikap itu tidak semua orang bisa. Dan faktor utama dari sebuah pembaharuan adalah dirinya sendiri dan terkait adakah kemauan dari dirinya untuk berubah. Ini menarik karena sederhananya ketika seorang perempuan ingin tampil cantik secara fisik, dia hanya tinggal menghabiskan sejumlah uang dan pergi ke salon, maka dalam waktu sekejap mata dia pasti akan berubah menjadi cantik karena dirawat, di make up, ditata dengan segala hal membuat dia berubah secara fisik. Akan tetapi pembaharuan atau perubahan secara psikis adalah kemauan seseorang mau berubah.
perubahan itu juga cuma dua. Berubah menjadi lebih baik atau berubah menjadi tidak baik. Dan ini terkait tentang keputusan besar dari diri orang itu sendiri. Karena orang bijak juga bilang begini, tua itu pasti, tapi dewasa itu pilihan. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembaharuan atau move on ini tidak terkait pada lingkungan, tidak terkait pada kondisi, tapi berpulang pada orang itu sendiri. Dia terkait tentang bagaimana cara pikirnya. Dari cara pikirnya, pola pikirnya itu akan berdampak dalam sikap hidupnya yang berubah. Dan ketika seseorang dia memiliki sikap hidup yang berubah, dalam tanda kutip menjadi lebih baik, maka bukan saja dirinya akan menjadi lebih baik dalam perubahan itu, tapi juga sekeliling di mana dia ada. Jika dia seorang perempuan, jika dia seorang ibu, pastilah perubahan itu akan berdampak pada lingkungan di mana dia ada. Kalau dia ada dalam keluarga, tentu akan berdampak pada suami, anak-anak, orang tua, atau siapa saja yang ada dalam lingkup keberadaan dalam keluarga. Kalau dia adalah seorang yang bekerja, maka itu juga akan berdampak pada lingkungan kerjanya. Bukan saja teman, sahabat, besti, sohib, atau apalah namanya, tapi juga berdampak pada pimpinan dan tempat dimanapun dia melakukan rutinitas kerja. Coba bayangkan, jika seorang manusia dia mau dan punya kemauan besar untuk berubah menjadi lebih baik dalam komunitas persekutuan, anggota PW, bayangkan apa yang akan terjadi. Tentunya bukan saja dirinya, berdampak pada orang-orang di sekitarnya, komunitas persekutuan di mana dia rutin ada dan hadir, gereja, bahkan bisa juga berdampak pada masyarakat luas dan dunia. Pertanyaannya, bagaimana kita berubah? Apa dasar kita mau berubah? Dan apa yang kita dapat jika kita mengalami perubahan? Persekutuan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari konsep perubahan ini dari perempuan-perempuan yang sama halnya dengan kita yang berbahagia dalam perayaan Hari Doa Syukur di saat ini. Saya sebutkan 3 nama perempuan: Naomi, Ruth, dan Orpah. Mari kita coba kenal masing-masing pribadi mereka. Saya sebutkan seorang yang disebut Naomi. Secara sederhana saya mau sampaikan, Naomi adalah seorang perempuan tua. Perempuan tua artinya dia punya banyak pengalaman hidup. Dalam konteks pembacaan kita menemukan bahwa Naomi adalah seseorang yang tinggal di Bethlehem, Yehuda, bersama dengan suaminya yang dinamakan Elimelek. Tapi dia juga diberkati Tuhan dengan 2 orang anak laki-laki yang disebutkan namanya Mahlon dan Kilion. Dan mereka ini keluarga yang punya, atau mereka keluarga yang mapan. Dikatakan dalam firman Tuhan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Naomi sebagai ibu, tapi juga Elimelek sebagai bapak. Setiap keluarga tentu punya harapan, punya bayangan dan punya impian keluarganya baik-baik saja. Dalam kondisi berat apapun mereka akan berjuang supaya keadaan anggota keluarga yang dicintainya baik-baik saja. Akhirnya saya tentunya bisa pastikan, berdasarkan kesepakatan Elimelek dan Naomi sebagai istri, mereka memutuskan untuk meninggalkan Bethlehem Yehuda dan pergi ke Moab. Karena mereka mendengar di sanalah ada tempat di mana mereka bisa menetap meskipun sebagai orang asing, tapi mereka bisa mendapatkan cukup makan. Artinya Moab, tempat yang menurut Naomi dan suaminya, keluarganya akan baik-baik saja di tengah-tengah kelaparan yang terjadi di Bethlehem Yehuda. Tapi apa yang terjadi? Singkat dalam latar belakang Naomi kita menemukan, ketika mereka sampai di Moab menjadi orang asing, mereka hidup di sana, maka atas izin Tuhan Elimelek suami Naomi meninggal dunia. Artinya sudah tinggal di tempat yang asing dalam harapan dan impian keluarga baik-baik saja, tercukupkan makan, minum, pakai. Setelah mereka meninggalkan Bethlehem Yehuda, ternyata dia menjadi seorang janda. Kepahitan menjadi bagian hidupnya, padahal dia baru saja meninggalkan satu kepahitan untuk bisa meraih kebaikan untuk keluarga. Tapi dia mengalami kepahitan. Lalu dalam firman Tuhan kita mendapatkan
informasi bahwa dia tinggal bersama-sama dengan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama setelah meninggalnya Elimelek, kedua anak laki-lakinya ini menikah. Singkat, Naomi boleh dikatakan perempuan yang kuat, perempuan yang tegar, perempuan yang berani ada dan hidup di tempat yang asing, menjadi kepala keluarga bagi kedua anaknya sebelum mereka berkeluarga, sampai juga ketika anak-anaknya sudah membangun kehidupan keluarga. Naomi mengalami banyak kisah yang pahit sebelum dia keluar dari Bethlehem, setelah dia ada di Moab meninggalnya suaminya, tetapi juga dalam kisah selanjutnya dia kehilangan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Dan dia yang tadinya datang dalam segala kelimpahan menjadi orang yang berkekurangan secara ekonomi. Karenanya dia tidak mau dipanggil lagi Naomi, tapi jauh lebih baik dia dipanggil Mara, karena kepahitan hidup yang dia alami. Jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Menarik, dikatakan bahwa jangan menjadi serupa. Kita memang ada dalam dunia, tapi tidak boleh menjadi sama seperti dunia, tapi dikatakan berubahlah oleh pembaruan budi. Pembaruan budi itu bicara tentang akal, bicara tentang bagaimana pola gaya hidup, tentunya ke arah yang baik. Ini penting. Dan ini adalah penegasan bahwa setiap orang percaya dalam konteks kita dalam hari doa syukur PW harus menjadi tiang doa yang kuat dan memulai kekuatan kita sebagai tiang dan pilar dalam keluarga dengan berubah. Ini yang menarik. Dalam konteks kaum perempuan zaman ini, banyak perempuan berubah, tapi berubah hanya secara fisik, tidak berubah secara psikis. Nah, ini yang menarik. Kalau berubah secara fisik, tadi awal saya bilang mudah, hanya tinggal berani mengeluarkan berapa lembar uang ke salon, habiskan beberapa waktu, nanti pasti berubah. Tetapi perubahan secara psikis itu yang dikehendaki oleh Allah. Dan perubahan inilah yang nyata dalam keteladanan Rut. Hari ini kita belajar. Nah, ini menarik. Persekutuan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjadi pribadi yang kuat dalam kehidupan kita, dalam peran dan tanggung jawab kita sebagai perempuan-perempuan Kristen yang mau berubah. Perubahan itu harus memulai dari diri kita sendiri. Berubah dari cara pandang kita. Kalau kita suka menilai orang hanya dengan melihat apa yang dia pakai, apa yang dia punya, apa yang dia miliki, mari berubah. Jika kita hanya menjadi perempuan-perempuan yang hanya menilai kalau suaminya itu punya jabatan seperti apa, kalau begitu satu suami juga boleh, dan lain sebagainya, mari kita berubah. Karena tadi lagu jelas, kecantikan fisik itu akan sirna dan sia-sia, tapi istri yang taat akan mendapat ujian. Mari berubah. Berubah menjadi lebih baik. Berubah bagaimana? Mari kita belajar. Kita lihat sosok seorang Rut. Rut kuat karena dia move on dari kepahitan hidupnya. Mari berdamai dengan pengalaman hidup di masa lalu. Kalau kita mau menjadi pribadi yang berubah, maka jangan lagi lihat ke belakang, tapi harus menjadi orang yang optimis, orang yang percaya diri, tapi juga jangan terlalu berlebihan, dan melibatkan Tuhan serta kuasa Roh Kudus, supaya kita menjadi orang-orang yang meninggalkan masa lalu yang pahit untuk berani menyongsong masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya kita tidak hidup untuk masa lalu, tapi kita hidup untuk masa depan. Dan untuk masa depan itu tergantung apa yang kita lakukan di masa ini. Persekutuan yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengubah diri kita melalui pembaharuan Tuhan. Merubah dalam seluruh keberadaan hidup kita, bukan secara fisik sebagaimana yang diinginkan dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi seperti Naomi, tapi juga Ruth. Karena dengan membaharui diri, kita dapat melakukan peran dan tanggung jawab kita dengan baik di tengah-tengah kehidupan keluarga, memelihara iman anggota keluarga kita dengan keteladanan hidup yang baik dan benar.
menjadikan diri kita panutan dan contoh yang baik dalam wadah persekutuan PWGKI, baik di Klasis Nabire, di jemaat-jemaat di mana kita bersaksi, bersekutu dan melayani, tapi juga dalam bentuk kesaksian kita dimanapun kita ada. Momen ibadah kontekstual ini juga menjadikan bahwa kita perempuan mau menjadi orang-orang yang terus membangun kebersamaan, meskipun segala sesuatu berubah dalam tantangan zaman ini. Tapi kekayaan tanah Papua dengan segala budayanya kita pakai untuk memuliakan Tuhan di hari ini. Marilah menjadi pribadi yang berubah, supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, supaya karenanya kita menjadi pribadi-pribadi perempuan yang taat dan menjadi berkat. Persekutuan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan meresponi berkat Tuhan dalam kehidupan ini dengan memberikan persembahan. Setelah kita memberikan persembahan di tangguh yang akan dijalankan oleh majelis jemaat yang bertugas, persekutuan juga dapat meletakkan persembahan natura di meja yang telah disiapkan. Persembahan natura akan kita peruntukkan untuk menopang anak-anak jalanan dan anak-anak yang kurang mampu yang ditampung di Yayasan Siloam yang bertempat di Kalimantan. Bawalah persembahanmu dengan penuh syukur kepada Tuhan, sebab Dialah sumber kehidupan. Nyanyian rohani 158 ayat 1, 2 dan seterusnya. Istilah Tuhan hidup. Pujian
Marilah kita berdoa. Kami naikkan syukur kepada-Mu ya Allah kami yang maha baik. Kami menikmati kebersamaan dalam keindahan kasih dan sayang dalam perayaan Hari Doa Syukur PWGKI Setanah Papua yang secara khusus kami laksanakan sebagai anggota PWGKI Seklasis Nabire hari ini Rabu 26 Juli 2023 di tengah-tengah gereja Jemaat GKI Immanuel Kota Lama. Nyanyian pujian sembah dan penyembahan telah kami nyatakan dalam lantunan pujian, baik umat-Mu yang bersekutu, bahkan kelompok-kelompok paduan suara vokal grup, tetapi juga tarian-tarian dalam budaya-budaya daerah kontekstual di saat ini. Karena Engkau Allah yang patut kami puja dan kami sembah. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman mengobarkan semangat kami menjadi perempuan-perempuan Kristen yang mau move on secara rohani, mau membaharui diri kami, mau menjadi orang-orang yang membangun diri kami ke arah yang lebih baik. Dimulai dari diri kami sendiri, dimulai dari keluarga kami, dimulai dari komunitas di mana kami hidup dan bekerja, dimulai dari persekutuan PWGKI, dimulai dari jemaat, dimulai dari lingkungan masyarakat yang kami imani akan berdampak dalam perubahan ke arah lebih baik bagi dunia dan dimanapun kami ada. Terima kasih ya Allah, pimpin dan tuntun kami supaya dalam perayaan Hari Doa Syukur PW Setanah Papua yang kami laksanakan saat ini, kami mau menjadi perempuan-perempuan Kristen yang membangun komitmen. Kami mau berubah, bukan perubahan sesuai dan serupa dengan dunia, tapi berubah dalam pembaharuan budi, berubah supaya kami mampu membedakan mana yang dikehendaki Allah dan yang berkenan baginya, supaya bukan kepanaan yang kami dapatkan, tapi pujian karena tampil menjadi pribadi perempuan-perempuan Kristen yang taat, yang setia bagi suami, yang setia bagi anak-anak, terlebih yang taat dan setia bagi-Mu ya Allah. Ya Tuhan Bapa di sorga, pakai hidup kami dengan cara dan kuasa-Mu, supaya benar-benar kami mau menjadi agen pembaruan dalam dan diri kami sebagai perempuan Kristen, sebagai istri, sebagai ibu, tapi juga dalam peran dan tanggung jawab kami sebagaimana amanat yang Tuhan taruh di pundak setiap kami lewat gereja-Mu dan GKI di tanah Papua. Ya Allah ya Tuhan kami, seluruh rangkaian Hari Doa Syukur yang berlangsung serempak di tanah Papua, tapi juga yang berlangsung di Sipiori yang dilakukan oleh Badan Pekerjaan Sinode, tapi juga kami sampai dengan rangkaian ini selesai, kami taruh dalam campur tangan Tuhan. Kiranya seluruh perayaan Hari Doa Syukur PW Tanah Papua ini mendatangkan kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah saja, dan Allah berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Tuhan Allah memberkati Kepala Biro PW tingkat Sinode. Tuhan Allah memberkati Kepala Seksi PW di tingkat klasis. Tuhan Allah memberkati seluruh ketua-ketua PW yang ada di setiap jemaat di klasis GKI Nabire, tapi juga memberkati setiap kami. Tuhan Allah memberkati gereja-Mu dari pimpinan tertinggi Sinode sampai dengan klasis dan jemaat-jemaat. Allah merahmati dengan kasih dan berkat-Mu. Kepemimpinan-Mu ya Allah menjadi bagian yang menjadi panutan dan pegangan kami dalam melayani Tuhan dengan sukacita, karena taat dan mau melakukan yang terbaik bagi-Mu ya Allah yang telah memberikan pembaharuan dalam keselamatan bagi hidup dan kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih. Kami berdoa untuk kaum perempuan yang tidak ambil bagian bersama dengan kami. Sekiranya mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamalah. Sekiranya mereka ada dalam duka cita, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Sekiranya mereka ada dalam pergumulan hidup, Tuhan berikan kepada mereka kepastian dan jawaban, supaya mereka dapat move on, dapat berdamai dengan masa lalu, dan bangkit menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari hari-hari kemarin, karena Tuhan meneguhkan setiap mereka. Terima kasih ya Allah. Berkati setiap kami dalam seluruh keberadaan hidup kami pribadi, rumah tangga, anak, dan cucu kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap peran perempuan Kristen dalam PWGKI di Klasis Nabire, dalam keterlibatan lewat ibadah ini. Tuhan Allah memberkati. Wujud nyata rasa syukur telah kami nyatakan dalam pemberian persembahan. Tuhan menguduskan dan memberkati
agar menopang pekerjaan pelayanan Tuhan di arah jemaat klasis dan sinode. Demikian pun pemberian natura yang akan diperuntukkan bagi Yayasan Siloam, Allah memberkati supaya dapat dipakai dan berguna bagi kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan Bapa di sorga berkati majelis jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang telah menyediakan tempat gedung rumah Tuhan ini, tapi juga seluruh rangkaian pelayanan terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Pendeta Kartini Siti Jakwaibus, hamba-Mu Bapak Pendeta Welo Pairio STH, dengan seluruh majelis jemaat dan badan-badan pelayan unsur. Terima kasih ya Allah, hidup dan kehidupan kami seutuhnya kami taruh dalam campur tangan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Ampuni kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan siapkan hati kami berkomitmen denganmu. Kami mau menjadi agen perubahan, supaya lewat diri kami nama-Mu ya Allah dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kekal kini sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bernyanyikan nyanyian suara gembira nomor 21 ayat 1 dan 2 dalam keadaan berdiri. Bagi Yesus kita juga. Pergilah dalam pembaharuan budimu, dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Untuk kita semua, salam sukacita perayaan Hari Dua Syukur PWGKI ke-58 tahun tanggal 26 Juli 1965 dan hari ini 26 Juli tahun 2023. Dalam perayaan Hari Dua Syukur ini, Badan Pekerja Sinode GKI Tanah Papua telah menyiapkan sambutan untuk akan dibacakan oleh setiap badan pekerja klasis dalam ibadah Hari Dua Syukur. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk menyapa kita semua yang saya hormati dan kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibu Pendeta Apriani Ngangor selaku pelayan firman dalam perayaan HDS pada hari ini bersama dengan Majelis Jemaat GKI Mandal Kota Lama, pemain organ, tugas dan fokus, tapi juga multimedia yang juga mendokumentasi seluruh perayaan Hari Dua Syukur pada hari ini. Yang saya kasihi dalam Tuhan, Ibu Pendeta Kartini Pinjak selaku Ketua Majelis Jemaat bersama PHNJ dan Majelis Jemaat serta Jemaat GKI Mandal Kota Lama yang dalam waktu yang tidak terlalu lama bersedia untuk menjadi tuan rumah perayaan Hari Dua Syukur. Mari kita berikan apresiasi untuk Jemaat GKI Mandal Kota Lama. Yang juga saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teman-teman Badan Pekerja Klasis Nabire yang hadir pada hari ini bersama alat kelengkapan, juga teman-teman pelayan firman, pendeta, guru jemaat, guru Injil, para penatua dan jemaat, dan semua teman-teman badan pelayan unsur PW yang juga hadir. Dan kalau ada dari unsur PKB yang juga hadir, silakan berdiri. PKB dua saja. Ada tadi pendeta Dimara, Pak Awek, ya. Terima kasih, silakan duduk.
dan seluruh anggota PW GKI sekelas Nagire yang bersukacita di hari ini. Mari kita berikan aplaus untuk sukacita kita semua. Saya langsung membacakan sambutan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Yang saya hormati pimpinan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, yang saya hormati anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 1 sampai dengan 12, yang saya hormati pimpinan Departemen, Biro dan Bidang Lingkungan Kantor Sinode GKI, yang saya hormati Kepala Biro PW Sinode GKI di Tanah Papua, yang saya hormati Direktur Pusat Pengembangan dan Pengkaderan Wanita, yang saya hormati pimpinan Badan Pekerja Klasis Tanah Papua, yang saya hormati Kepala Seksi PW Klasis Tanah Papua, yang saya hormati para pelayan firman, pendeta penatua, cemas, guru Injil dan guru jemaat, yang saya hormati Ketua Badan Pelayan Unsur PW tingkat jemaat se-Tanah Papua, yang saya hormati Badan Pengurus Persatuan Wanita Indonesia atau PWKI, yang saya hormati Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, yang saya hormati Badan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita, yang saya hormati dan kasih seluruh anggota PW GKI di Tanah Papua. Shalom. Damai dari Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar dalam hari doa syukur 58 tahun PW GKI di Tanah Papua. Kepada kaum laki-laki dan kaum perempuan yang ada di dalam persekutuan Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, saya mengajak, marilah kita memanjatkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dalam rangka GKI di Tanah Papua bersama Persekutuan Wanita atau PW GKI dan kaum perempuan di lingkungan GKI di Tanah Papua yang sedang dan hendak merayakan Hari Doa Syukur ke-58 tahun yang dilaksanakan pada hari ini Rabu 26 Juli 2023. GKI di Tanah Papua dalam tahun 2023 memasuki tahun pelayanan dengan tema utama adalah pembaruan. Yang dimaksudkan dengan pembaruan adalah penekanan kepada implementasi hasil-hasil keputusan sidang sinode yang menekankan semangat pembaruan untuk menghadirkan berbagai inovasi dalam persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan penata layanan GKI di Tanah Papua. Sehingga dalam membangun kesepahaman, kesatuan, dan keutuhan jati diri Alkitabiah yang berciri persekutuan GKI di Tanah Papua, sebagaimana dirumuskan pada hasil keputusan sidang sinode ke-18 tahun 2022 di Waropen. Kita baru saja menyelesaikan konven pelayan firman, yaitu pendeta, guru jemaat, penginjil, dan juga temu raya majelis jemaat, konferensi unsur PW, PKB, dan PAM, dan PAR yang juga baru dibuka pada tanggal 25 kemarin. Ini artinya strategi pelayanan GKI di Tanah Papua. Setelah sosialisasi terhadap implementasi hasil ketetapan sidang sinode, yaitu gerakan pelayanan internal GKI akan menuju ke suatu penata layanan yang sudah dikonsolidasi bersama untuk menyelenggarakan gerakan pelayanan yang tertib, seragam, selaras, dan konsisten sesuai peraturan, panduan, petunjuk teknis secara berkelanjutan. Saat ini kita merayakan 58 tahun PWGKI di Tanah Papua. Data pada Sinar GKI menunjukkan bahwa jumlah jemaat GKI di Tanah Papua adalah sebanyak 2.002 jemaat, sehingga jumlah badan pelayan PW
berjumlah 2002 badan pelayan unsur PW. Kedua, jumlah klasis adalah sebanyak 70 klasis, sehingga jumlah koordinator atau kepala seksi PW adalah sebanyak 70 orang. Koordinator atau seksi persekutuan wanita yang ada di tingkat klasis. Ketiga, jumlah perempuan yang ada dalam data Sinergi KAI adalah 3.011.663 jiwa perempuan yang tersebar di 2002 jemaat. Jumlah anggota PW di 2002 jemaat adalah sebanyak 156.920 jiwa anggota PW. Dengan memperhatikan jumlah anggota PW atau jumlah perempuan yang demikian banyak ini, maka perempuan dan badan pelayan PW wajib menyadari bahwa unsur PW adalah kekuatan pelayanan gereja. Kekuatan ini kita temukan bersama dan wajib kita syukuri bahwa PW dan anggotanya oleh kasih karunia Tuhan selalu konsisten dan rindu ada di hadirat Tuhan dalam doa, pujian, dan ibadah yang berlangsung baik di tingkat jemaat, di dalam ibadah unsur PW secara khusus, di dalam ibadah keluarga, di dalam ibadah KSP, dalam ibadah akhir bulan, dalam ibadah hari besar gerejawi, dan dalam ibadah hari Minggu. Semangat takut akan Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan bagi kaum ibu saat merayakan 58 tahun Hari Doa Syukur PW. Marilah kita terus pertahankan dan menjadikannya sebagai motivasi baru untuk terus meningkatkan doa dan gumul yang merangkul sesama anggota PW yang belum bersama, dan memotivasi kaum bapak atau PKB dan anggota muda atau PAM juga dirahmati kerinduan untuk terus mencari Tuhan dan menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sebagai pimpinan Gereja GKI Tanah Papua, saya mengajak untuk selalu hidup dengan ibadah. Janganlah jauhkan diri kita dari persekutuan ibadah, secara khusus dalam ibadah PW, ibadah rayon, ibadah minggu, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Saya juga berharap agar semua kaum ibu menata keluarga kita masing-masing dengan memohon Roh Kudus Allah hadir di hati kita dan dipenuhi oleh kuasa Roh Allah yang kudus, menjadikan kita sebagai ibu yang sederhana dan bijaksana, dan dengan cinta dan dengan sukacita melayani Tuhan dengan kesetiaan dan dengar-dengaran. Hal-hal yang menyimpang yang mungkin saat ini sedang dihadapi oleh sebagian sahabat dan teman-teman kita kaum perempuan dalam bentuk kekerasan fisik dan verbal, agar kondisi dan situasi itu mendapatkan tempat dalam doa kita sebagai sesama anggota PW. Saya mengharapkan agar semua kaum perempuan, baik yang masih nona dan yang sudah berkeluarga atau yang sudah berusia 17 tahun, bahwa tahun 2024 dalam pesta demokrasi pemilihan umum sedang mendekat sekitar 6 bulan yang akan datang, maka sebagai warga negara yang baik, pergunakanlah hak memilih untuk memilih dalam pemilu 2024 sesuai dengan hati nurani. Jauhkan dan hindari selalu dari tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang dapat melibatkan kita untuk berurusan dengan penegak hukum, baik secara manual maupun juga digital. Selamat merayakan Hari Doa Syukur 58 tahun PW GKI di Tanah Papua. Immanuel, Jayapura, 26 Juli 2023. Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Ketua Pendeta Andrikus Mofu,
MTH. Demikian sambutan tertulis dari Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, dan sebelum mengembalikan waktu ini, beberapa hal menjadi catatan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman Badan Pelayan, tapi juga teman-teman di Klasis, baik Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat maupun juga Kepala Seksi PW, pada hari ini dalam mempersiapkan sampai pelaksanaan pada hari ini, itu menjadi evaluasi kita bersama, dan perlu kami sampaikan bahwa Klasis GKI Nabire secara khusus tahun ini kita lebih juga berfokus bersama dengan Sinode GKI Tanah Papua untuk penjematan seluruh perubahan-perubahan dalam penjematan hasil ketetapan sidang Sinode. Oleh sebab itu, untuk kegiatan-kegiatan menyongsong Hari Dua Syukur dan lain-lain, kita akan berfokus nanti pada bulan September dan juga bulan Oktober. Mengingat di beberapa jemaat sedang terjadi penyesuaian-penyesuaian, karena kita baru saja melakukan rotasi perpindahan para pelayan dari satu jemaat ke jemaat yang lain, sehingga semua jemaat sedang melakukan penyesuaian, tapi juga penyesuaian terhadap liturgi-liturgi dan lain sebagainya yang sementara berlangsung. Kita sedang berproses dan kita usahakan pada tahun ini setengah dari seluruh perubahan-perubahan itu sudah bisa kita terapkan di dalam jemaat, secara jemaat, tapi juga di dalam unsur-unsur di dalam KSP. Dan setelah evaluasi pada tahun pertama kerja ini, maka kami berharap Kepala Seksi PW bersama dengan seluruh badan pelayan bersinergi untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang lebih memotivasi persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita di tahun kerja yang kedua, di tahun 2024. Tapi juga pesan yang terakhir tadi di sambutan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, 6 bulan lagi kita akan menuju kepada pesta demokrasi. Kita tidak dipengaruhi oleh siapapun untuk menggunakan hati nurani kita memilih siapa pemimpin yang terbaik. Banyak orang boleh datang dengan segala mimpi, segala visi kepada kita, tetapi yang kita doakan itulah yang terbaik yang Tuhan sediakan menjadi pemimpin kita di masa depan. Ini bukan hal yang main-main, ini perlu kita seriusi dan kita doakan supaya nanti para pemimpin kita di masa yang akan datang adalah benar-benar orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu adalah gumul kita bersama. Oleh sebab itu menjadi pesan Badan Pekerja Sinode pada kita semua. Dan akhirnya atas nama Badan Pekerja Klasis GKI Nabire memberikan dan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman Komisi Pelayanan dan Pembinaan Jemaat, Kepala Seksi, dan seluruh badan pelayan unsur Persekutuan Wanita GKI di Klasis Nabire yang telah persiapkan seluruh kegiatan ini. Tuhan memberkati. Kepada Majelis GKI Immanuel Kota Lama bersama Badan Pelayanan Unsur PW GKI Immanuel Kota Lama dan seluruh jemaat yang menjadi tuan rumah, kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua yang telah Badan Pelayanan Unsur PW dan jemaat yang telah menghadirkan anggota PW untuk hadir dalam perayaan 58 tahun Hari Dua Syukur PW di Klasis Nabire di tempat ini. Juga kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Sampaikan salam kami dan selamat melayani di jemaat kita masing-masing, tapi juga di Klasis. Dan biarlah hari ini dengan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, kita pulang, kita move on, dan move on kita berdampak bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi jemaat, dan bagi Tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Menunjukkan jati diri kita saat kita lihat. Oleh karena itu saya lagi Bapak Ibu, jangan lupa kita harus menunjukkan diri kita siapa. Kita harus menjadi terbaik. Yang kedua, kita jangan takut untuk terus semangat takut akan Tuhan. Semangat takut akan Tuhan. Kalau semangat takut akan Tuhan, kita pasti takut
untuk melakukan ketidakjujuran. Kita takut untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, untuk mengajak keluarga kita, bahkan suami dan anak-anak kita untuk terus belajar. Mari Bapak Ketua Klasis. Tadi Ibu Rum sudah kasih pertanyaan apa, Ibu? Jumlah jemaat di tanah Papua. Jumlah jemaat di tanah Papua. Kalau saya mau kasih bilang jumlah ibu-ibu ketua PW di tanah Papua. Ya. Aku jangan Ada yang mau jawab yang pertanyaan tadi jumlah jemaat di tanah Papua? Silakan, mari Mama maju dari jemaat mana? Tepuk tangan untuk jemaat Silo Kalibobo. Silakan, jumlah jemaat di tanah Papua. Jumlah jemaat di tanah Papua 2002 jemaat. Terima kasih, hadiahnya langsung diserahkan. Dilanjutkan. Diserahkan langsung ke Ibu Ruth, izin. Ya. Dilanjutkan dengan Bapak Ketua Klasis, silakan. Tolong sebutkan nama Kepala Seksi PW Klasis kita ini. Angkat tangan. Ibu Mada Tawasi. Yang lain? Mama. Ibu Magdalena Sawati. Ibu, betul. Ya, Ibu Magdalena Sawati. Ibu, ambil dia. Dengarkan baik-baik pertanyaan yang berikut. Saya menyampaikan dalam ucapan terima kasih kita akan yel-yel dulu. Yel-yel PW. Saya sampaikan dulu ya. Yel-yel PW adalah PW GKI bersatu, PW GKI maju, PW GKI memuliakan Tuhan. Yes, yes, yes. Saya bilang PW GKI, ibu bilang bersatu. Kalau saya bilang PW GKI, ibu bilang maju. Kalau saya bilang PW GKI, ibu bilang memuliakan Tuhan. Yes, yes, yes. Oke? PW GKI maju. PW GKI maju. PW GKI memuliakan Tuhan. Yes, yes, yes. Tidak. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ketua Badan Pekerja Klasis GKI Nabire, Bapak Pendeta Deki Noter SH. Yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat beserta perangkat kerja Majelis Jemaat GKI Immanuel Nabire, dan yang saya banggakan seluruh anggota PW GKI Klasis Nabire yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita ada dalam satu persekutuan merayakan Hari Doa Syukur PW GKI Setanah Papua Klasis Nabire tanggal 26 Juli 2023. Untuk itu mari kita berikan aplaus.
memperingati Hari Doa Syukur PW Setanah Papua tanggal 26 Oktober 2023 hari ini, itu merupakan perkenaan Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kita kaum perempuan. Dan kita tetap harus bersyukur karena kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bersekutu di hari ini. Persekutuan ibadah yang Tuhan Yesus kasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya secara pribadi dan atas nama seluruh anggota PW Klasis Nabire menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kami kepada pertama Ketua Badan Pekerja Klasis IKI Nabire Bapak Pendeta Ricky Maker SSI yang sudah hadir bersama-sama kami dalam perayaan HDS DKI di Tanah Papua tahun 2023. Tuhan memberkati. Kemudian ucapan syukur yang berikutnya, ucapan terima kasih yang berikutnya adalah kami sampaikan kepada Ibu Pendeta Abriani Ngangangor SSI TH yang sudah memimpin ibadah HDS PW hari ini. Tuhan memberkati. Ucapan berikutnya kami sampaikan kepada Komisi P2J Klasis Nabire yang begitu dengan setia menuntun, bahkan selalu memberikan arahan-arahan kepada kami, sehingga hari ini kita boleh melaksanakan HDS PW DKI Setanah Papua khusus Klasis Nabire boleh berjalan dengan lancar dan sukses. Tuhan berkati. Ucapan terima kasih berikutnya kami sampaikan kepada Ketua Majelis Jemaat, perangkat kerja, dan seluruh anggota PW DKI Mandal Nabire yang sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk sukses dan lancarnya acara di hari ini. Kemudian ucapan terima kasih berikutnya kami sampaikan kepada Bapak yang sudah mengabadikan seluruh rangkaian acara kami di hari ini. Tuhan memberkati. Yang terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada teman-teman, sahabat, sobat, perempuan PW DKI Klasis Nabire atas dukungan, partisipasi, kekompakan, kebersamaan yang kita bangun sehingga hari ini kita bisa melaksanakan hari doa syukur PW DKI Setanah Papua boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih. Tuhan memberkati ibu-ibu baik di dalam keluarga pribadi, tapi di mana saja ibu-ibu berada, bahkan di tengah-tengah jemaat masing-masing. Di akhir dari ucapan terima kasih ini, saya sedikit mengutip sambutan Badan Pekerja Sinode Bapak Pendeta Andrikus Moku MPH yang sangat perlu kita perhatikan sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang mama bagi anak-anak, sebagai istri bagi suami, dan sebagai organisasi gereja yang ada di tengah-tengah gereja, tapi juga di dalam masyarakat, di lingkungan di mana kita ada. Saya menggarisbawahi sambutan BPS Sinode atau Ketua Sinode, yaitu
kita sebagai anggota PW dituntut untuk hidup sederhana. Dituntut untuk hidup sederhana, hidup bijaksana, dan selalu hidup dalam beribadah. Sekali lagi saya sampaikan, kita hidup sederhana, kita hidup bijaksana, dan kita selalu hidup dalam beribadah. Janganlah jauhkan diri dari persekutuan ibadah. Itu yang saya garis bawahi, mengingatkan kembali kita sebagai ibu-ibu rumah tangga yang adalah tiang doa. Akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Doa Syukur PWGKI Setanah Papua Klasis Nabire. Tuhan yang memiliki kebun anggur ini akan selalu memberi kemampuan, kekuatan, dan berkat bagi ibu sekalian. PWGKI bersatu, PWGKI maju, PWGKI memuliakan Tuhan. Yes, yes, yes. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat siang.
Lihat ke sini. Lihat, 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Lingkungan 3. Lingkungan 3. Orang Laura, Silo Kalibobo, Grace Kene Wadio, dan Elit Warobi. Satu, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Ya, ibu-ibu sambil kembali ke tempat duduk masing-masing. Kami ada lupa mengabsen jumlah anggota. Bapa kami yang di surga, kepadamu kami bersyukur sebab Engkau memberikan kami sukacita dalam perayaan Hari Doa Syukur PWI di Tanah Papua, Basis Nagiri. Berkati Tuhan juga tersedia bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.